Nah ya, Ustazah aman ya, sholat witir paling afdol yang mana? Satu salam 3 rakaat atau 2 kali salam 1 dan 2 rakaat? Dua-duanya afdol. Tapi kalau 3 rakaat 2 kali salam itu 2 dan 1. Jangan kebalik ya, bukan 1 dan 2, tapi 2 dan 1. Halo Bandung, siap ya? Salam kenal buat teman-teman semuanya yang ada di seluruh alam semesta, alam raya, alam barzah, semuanya ya. Oke, alam barzah salah guys, kelewatan guys, remnya blong. Ustazah, doa dan wirid suami agar cepat dapat kerja. Lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu salam kanan, salam kiri, banyak-banyak minta kepada Allah ya. Alam barzah, siap ya Mbak Neni, Mbak Rosa. Gimana kabarnya ya, teman-teman baru masuk udah banyak yang nanya ya, Masya Allah. Jadi nggak ada napas aku nih guys. Ustazah, cara sholat witir 3 rakaat beserta surahnya. Witir itu pasang niat dulu. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, karena dia niatnya 3 rakaat. Nah, untuk sholat witir itu dia tidak ada tahiyat awal kalau 3 rakaat ya. Jadi gini, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal. Teman-teman, semua sholat sunnah itu nggak ada yang pakai tahiyat awal ya. Semua sholat sunnah itu hanya ada tahiyat akhir aja. Jadi teman-teman nggak pakai tahiyat awal ya untuk witir 3 rakaat ya. Ustazah, oke. Banyak ilmu di sini, semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, sholat hajat doanya beda sama duha. Gimana Mbak Ratu? Ustazah, sholat sunnah 3, 4, betul sekali. Rakaat ketiga dan keempat dia tidak pakai tahiyat awal. Ustazah, sebentar ya, bagaimana keluar dari uang riba? Yang pertama, kalau ada aset yang lain, jual asetnya untuk melunaskan hutang ribanya. Yang kedua, jika tidak mampu punya aset, maka kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit. Selisihnya ditabung untuk membayar hutang ribanya. Yang ketiga, minimal jangan terlambat. Karena makin sering terlambat, makin besar dendanya, makin besar ribanya. Ya, Ustazah, bisa nggak sedekah diberikan kepada anak sendiri? Bisa. Sedekah itu bebas Pak. Kepada anak boleh, kepada orang tua boleh, kepada kakak boleh, kepada mertua boleh, kepada kasih fakir miskin boleh, traktir makan kawan boleh, kasih makan kucing boleh ya. Ustazah, ketika khusyuk berdoa terdengar azan, apa harus berhenti doanya? Lagi azan berhenti ya. Baca Quran lagi azan berhenti. Zikir lagi azan berhenti ya. Jadi jawab azan itu jauh lebih utama. Siap Mbak Tia ya. Ustazah, arisan itu dosa nggak? Arisan itu masuk ke dalam bab hutang piutang. Jika dia tidak termasuk ke dalam riba, itu boleh. Arisan yang tidak dibolehkan adalah yang mengandung unsur riba. Contohnya misalnya siapa yang telat dia kena denda. Contohnya misalnya siapa yang mau dipotong lebih banyak dia yang mendapatkan. Nah itu yang termasuk riba. Oke. Ustazah, bagaimana kalau azannya samar-samar? Semampunya aja menjawab ya. Ustazah, apa beda sholat fajar dengan qobliyah subuh? Sama aja. Rasulullah pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat witir 1 rakaat emang baca surahnya harus 3 kul aja? Enggak juga. Ya 1 kali kul nggak apa-apa, 3 kali kul lebih baik ya. Ustazah, sholat rawatib itu 10 rakaat atau 12 rakaat? 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke, gitu ya.
Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke. Mau nangis, astagfirullah. Mau nangis boleh nggak? Pertanyaan nggak dibaca-baca. Astagfirullah. Nangis pula guys. Gimana ceritanya? Ulang 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau ikut koperasi apakah riba? Tergantung. Koperasi itu syirkah. Dalam fikih muamalah hukumnya boleh. Kecuali kalau seandainya dia ada unsur ribanya di sana. Apa contohnya? Misalnya kalau telat ada denda, dalam angsuran ada bunga, seperti itu. Sebelum zuhur 2 rakaat boleh. Oke. Nah ini dia ya teman-teman ya. Ini dia ya. Oke, ini dia ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu ada, tapi sunnahnya sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad. Dia tidak sunnah muakkad ya. Dia sunnahnya sunnah biasa ya. Oke, sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya itu sunnah muakkad. Nggak terbaca terus, maafin ya teman-teman ya. Yang kelihatan aku baca ya. Aduh ya. Ustazah habis azan langsung sholat nggak nunggu iqomat nggak apa-apa. Yang penting jawab azan langsung sholat nggak masalah ya. Oke, Ustazah kalau sholat berjamaah apa boleh makmum membaca Al-Fatihah? Boleh. Jadi begini, teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini setiap harinya. Perhatikan, ketika imam baca iftitah habis isya sunnah muakkad. Sebentar ya. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Iya dong, gitu dong ya. Imam baca Al-Fatihah, makmumnya dengar diam. Fokus ya guys, aku ulang ya cara sholat berjemaah ya. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah, kan gitu kan. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem guys. Jadi jangan baca Al-Fatihah. Seketika imamnya baca ayat pendek, baru nih makmumnya baca Al-Fatihah. Ketika imamnya belum selesai ayat pendek, sementara imamnya udah selesai Al-Fatihah, makmumnya dengar diam. Seketika imamnya udah selesai ayat pendek, cepat dia. Sementara Al-Fatihah kita belum selesai, kita lanjut untuk melakukan ruku ikut imam. Nggak ada masalah. Oke. Qobliyah zuhur 4 rakaat itu gimana? Bisa 2-2, bisa langsung 4. Kalau mau langsung 4 rakaat 1 kali salam, saya pelan-pelan ya. Ketika sholat tahajud 4 rakaat 1 kali salam, sholat duha 4 rakaat 1 kali salam, qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Bisa, tapi caranya nggak sama kayak sholat zuhur. Contoh, misalnya qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Contoh, sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Sementara sholat zuhur kan pakai tahiyat awal. Sementara kalau sholat sunnah 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Itu tujuannya membedakan antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Paham sampai sini? Paham? Tulis paham. Paham ya? Oke, Ustazah bersentuhan wudhu dengan suami setelah berwudhu. Ulama madhab berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan batal, ya. Imam Syafi'i mengatakan batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Oke, terserah mau pilih yang mana, karena itu ikhtilaf, perbedaan pendapat ya. Ustazah, oke, saya nyimak aja soalnya pertanyaan dalam hati saya terjawab semua. Siap, Bu Guru ya. Oke, gitu ya.
Ustazah, oke sebentar ya. Waktu azan sudah masuk, masjid dekat rumah, lambat azan. Sholatnya yang mana diikuti? Yang penting udah masuk waktu sholat, itu pada intinya. Oke. Ustazah, kalau sholat tahajud boleh baca Al-Quran? Sebentar ya. Kalau sholat tahajud boleh baca Al-Quran, rakaat pertama 1 halaman, rakaat kedua 1 halaman. Boleh. Yang penting baca Quran yang full Arab ya teman-teman ya. Yang penting baca Quran yang full Arab ya. Rakaat boleh dibentangkan aja Al-Quran di depan kita tapi full Arab. Kalau sholat sunnah boleh sambil baca Quran ya. Ustazah, sholat zuhur dibarengi dengan asar tapi bukan jamak atau dikosor, nggak boleh teman-teman ya. Ustazah, sebentar ya. Sholat zuhur rakaat 3 dan 4 tidak baca ayat pendek. Memang begitu, sholat wajib ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2 saja. Rakaat 3 dan 4 nggak pakai ayat pendek. Sementara itu beda dengan sholat sunnah kalau langsung 4 rakaat. Kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat semuanya pakai ayat pendek dan tidak pakai tahiyat awal. Apakah suara aku jelas teman-teman? Aman ya? Wudhu pakai handuk sehabis mandi boleh nggak? Teman-teman, tidak ada rukun wudhu harus nutup aurat. Itu cuman bagian dari adab. Dia bukan syariat. Jadi kalaupun teman-teman berwudhu pakai handuk nggak masalah. Itu cuma bagian dari adab saja. Oke ya. Ustazah, perempuan boleh ke masjid nggak? Perempuan tidak dilarang ke masjid, tapi juga tidak diwajibkan ke masjid. Ada dalil, idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Ini dalil perempuan boleh ke masjid. Asal tidak tabarruj, tidak dandan berlebihan, tidak aneh-aneh, fokus ibadah ya. Ustazah, sebentar ya. Saya lihat banyak orang yang melakukan qobliyah zuhur 2 rakaat. Boleh, nggak ada masalah. Kan qobliyah zuhur tuh bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Tapi 4 rakaat lebih bagus karena itu hukumnya sunnah muakkad. Qobliyah dan ba'diyah zuhur 2 rakaat boleh, nggak masalah. Tapi bagusnya qobliyah zuhur itu 4 rakaat ya. Ustazah, ada apa? Oke, sebentar ya. Witir langsung 3 rakaat. Apa setiap rakaat harus baca ayat pendek? Ayat pendek tidak harus. Kalau harus berarti dia wajib kan. Yang namanya ayat pendek itu sunnah. Dia tidak harus ya. Oke. Lah jadi ustazah lagi, maaf. Jadi ustazah nanti nyimak kali pula ya kan. Oke ya. Ustazah, sebentar ya teman-teman ya. Kalau rakaat 3 dan 4 sebentar ya. Kita tetap baca ayat apa salah. Kalau sholat fardu seperti sholat macam sholat isya, macam sholat zuhur, macam sholat asar, itu dia rakaat 3 dan 4 tidak baca ayat pendek. Hanya rakaat 1 dan 2 saja, oke? Ustazah, bagaimana bisa misalnya saya lupa rokaat berapa? Wah, ini lupa rokaat lagi guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Supaya kita bisa berteman belajar di akun ini. Teman-teman fokus, aku mau jelaskan tentang kalau lupa rokaat. Ada nggak di sini yang pernah lupa rokaat? Ada ya? Lagi sholat lupa rokaat, lagi sholat lupa rokaat. Ada ya? Nah, aku jelaskan ya teman-teman ya, bahwa kalau lupa rakaat dalam sholat itu dianjurkan sujud sahwi. Ya teman-teman fokus karena ini agak sulit sedikit. Jadi misalnya kita lagi sholat nih, kita ragu nih, ini rakaat 2 ada banyak ya, Masya Allah. Ini rakaat 2 atau 3 ya, ini rakaat 2 atau 3 ya. Maka kita anggap 2 saja dulu, sholatlah kita kayak biasa, kan gitu kan ceritanya. Nah nanti setelah tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam, teman-teman sujud sawi. Ya, ini bacaan sujud sawi, aku coba sematkan ya. Nah, bacaan sujud sawi ini, teman-teman sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu bacaannya. Allahu Akbar, nggak usah baca apa-apa. Ini kayak tahiyat awal duduknya. Lalu sujud lagi nih. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Nah itu dia.
kalau lupa rokaat ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, oke, saya sudah Ustazah, tunggu dulu guys. Tunggu dulu ya Bu Guru. Ini mahasiswa lagi ujian Bu Guru. Oke, bentar ya Bu Guru ya. Ini udah pakai baju putih soalnya Bu Guru ya. Roknya udah coklat Bu Guru. Tunggu dulu ya. Oke ya. Nah ini dia doanya ya. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Oke. Ustazah, saya sudah melakukan tahajud dan duha serta amalan. Saya sudah lakukan. Kenapa sholat saya belum terkabul? Jadi begini ceritanya ya teman-teman ya. Kenapa sholat saya belum doa saya belum terkabul? Allah itu mengabulkan doa kita dalam 3 bentuk ya. Ya, yang pertama adalah Allah kabulkan langsung sekarang. Misalnya nih, kita pengen rezeki, lalu tahu-tahu dapat bonus dari kantor, langsung. Yang kedua, Allah bisa mengabulkan dosa kita di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Contoh, misalnya kita pengen rezeki, rezekinya nggak datang-datang, Allah ganti dengan cara seperti ini, dengan cara suaminya yang tadinya tidak taat bisa jadi taat, anak yang tadi sakit sembuh dia, ya diganti bentuknya oleh Allah. Dan yang ketiga, atau bisa jadi Allah balas di hari akhirat. Oke, aman ya. Oke, Ustazah, jadi insya Allah semua doa kita itu Allah kabulkan. Jadi jangan khawatir. Cuman kadang-kadang doa kita tidak terlalu baik untuk kita. Allah kasih yang lain yang lebih baik ya. Ustazah, mana boleh? Ketika kita di masjid, boleh nggak kita sholat mendahului sholat berjemaah? Ya. Ketika kita sholat ke masjid, boleh nggak kita mendahului sholat berjamaah karena kita terburu-buru? Nggak boleh. Mendahului imam itu nggak boleh ya teman-teman ya. Kalau mau sholat sendiri, selesaikan dulu imamnya sholat. Lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh sholat sendiri. Tapi tidak boleh sholat sendiri saat ada sholat berjamaah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Bolehkah saya sedekah kalau saya masih punya utang ya? Jawabannya adalah tergantung. Jika hutangnya masih jauh jatuh temponya, ya masih 5 tahun lagi, masih 4 tahun lagi, bukan nggak boleh kita sedekah walaupun cuma 2.000 hari ini, boleh aja dong. Enggak. Bentar ya teman-teman ya, maaf ya guys. Pulang. Pulang sekarang. Bye bye. Ya, hati-hati mak. Iya. Hati-hati ya mak. Hati-hati bun. Maaf ya guys, sebentar ya. Oke, bentar ya. Maaf ya teman-teman ya, ada orang tua soalnya ada mama. Bentar ya. Ustazah, saya udah siap sholat abis itu baca subhanallah. Tiba-tiba nguap. Nggak, apakah sah sholat saya? Maaf, ketika teman-teman nguap dalam kondisi sholat, itu menahan nguap itu jauh lebih bagus daripada teman-teman lepas uapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga itu menahan uapannya ketika sholat sampai merah mukanya, gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau yang ketiga baru ingat belum tahiyat awal, terus yang saya baca tahiyat awal yang rakaat ketiga. Coba diperjelas Mbak Awid ya. Habis wudhu dilap pakai handuk karena takut mau kena bau. Apa hukumnya? Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu membiarkan air wudhu itu mengering di wajahnya. Tapi itu tidak menjadi sunnah buat kita. Ya, tidak semua perbuatan Rasulullah itu menjadi sunnah bagi kita. Contoh misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu makan 3 jari. Lalu apakah kita dianjurkan makan 3 jari? Tidak. Rasulullah SAW selalu membiarkan air wudhu kering di wajahnya. Lalu apakah kita harus seperti itu? Tidak. Jadi tidak semua sunnah Rasul sunnah atas kita.
Oke guys, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke sebentar. Bolehkah sholat duha 12 rakaat? Boleh. Kalau mau 12 rakaat berarti 2 2 2 2 2 2. Kayak gitu ya guys. Oke. Makan mie ayam 3 jari. Aman ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke. Kalau terlambat nggak dapat ruku, kita sholat sendiri, tapi imam belum salam, nggak boleh mbak. Kalau mbak nggak dapat ruku, mbak boleh masbuk. Tidak boleh sholat sendiri saat ada imam yang sedang sholat berjemaah ya teman-teman ya. Nah kalau mau sholat sendiri, selesaikan dulu imamnya ya teman-teman. Ustazah, apa jam 11 masih bisa sholat duha? Masih, yang penting sekitar 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke, amalan biar rezeki mengalir deras. Yang pertama adalah jangan lupa sedekah subuh meskipun cuma 2.000 karena sedekah subuh itu memperlancar rezeki kita. Yang kedua adalah jangan lupa sholat duha karena sholat duha itu sholat untuk membuka rezeki juga. Perbanyak sholawat dan syukuri apa yang ada. Kalau uangnya udah di tangan, hati-hati. Keluarkan zakatnya, sedekahnya, jangan mubazir, jangan boros dan ditabung. Setelah ditabung, diinvestasikan dan digulung terus nanti jadi kaya insya Allah ya. Ustazah, sholat maghrib 3 rakaat, rakaat terakhir baca surat pendek juga enggak. Oke, teman-teman kayaknya masih belum paham ya beda sholat wajib dengan sholat sunnah ya. Coba aku jelaskan pelan-pelan sebentar. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Jadi gini mbak, sholat wajib dengan sholat sunnah itu beda. Kalau sholat wajib, rakaat baca ayat pendeknya cuman rakaat 1 dan 2 aja. Misalnya nih sholat zuhur, sholat isya, sholat maghrib. Itu ayat pendeknya cuman rakaat 1 dan 2 aja. Dan di rakaat yang kedua itu pakai tahiyat awal. Paham ya? Nah, sementara sholat sunnah, misalnya nih sholat sunnah tahajud langsung 4 rakaat. Sholat sunat taubat langsung 4 rakaat. Sholat sunat duha langsung 4 rakaat. Itu ayat pendeknya di rakaat 1, 2, 3, dan 4. Supaya dia beda dengan sholat fardu. Ya, dan rakaat 1, 2, 3 nggak pakai tahiyat awal. Dia langsung tahiyat akhir. Itu untuk membedakannya dari sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat witir bisa langsung 3 rakaat, ya bisa. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sama, nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 semuanya pakai ayat pendek. Oke guys, dah guys. Ambil napas dulu guys, mama udah pulang ya. Tadi agak serius aku guys, ada mama guys. Agak takut aku bercanda guys. Oke ya teman-teman ya. Nah mama udah pulang guys. Ya ambil napas dulu, 7 tahun. Ambil napas dulu 7 tahun. Oke. Siap ya Mbak Rosa ya. Istirahat dulu guys, istirahat dulu. Udah dewasa kan aku tadi. Santai dulu guys. Oke ya guys, iya aman ya teman-teman ya. Oke, pulang dia sama bunda, sama kakakku. Udah pulang mereka semua, tadi pada kesini guys. Oke, dah tahan nafas 27 tahun, yang mana ceritanya. Dah gantian kita nahan nafas. Dah aku lanjut ya guys. Ustazah, oke nanti bilangin sama mama lah. Mama itu aman aja, yang penting aku nggak boleh goyang-goyang kursi gitu ya. Nggak boleh nyender aku guys ya. Jangan nyender. Oke ya. Ustazah, bolehkah saya bersedekah kalau masih ada hutang? Boleh, nggak ada masalah. Tergantung ya mbak. Kalau misalnya sedekah mbak itu, kalau hutang mbak itu masih lama jatuh temponya gitu kan. Masih lama jatuh temponya, masih 5 tahun, 6 tahun lagi gitu. Mbak boleh aja sedekah walaupun 2.000 ya di sini gitu ya. Oke, pantas agak lain tadi saya. Oke gitu ya. Ustazah, kik pinggang mak dah boleh nyender. Nyender tuh ndak sopan katanya. Kata mak. Tak boleh goyang-goyang katanya. Nanti kelihatan enggak ini katanya. Ustazah, sebentar ya. Sejak saya punya hutang riba, saya jualan kenapa sepi sekali? Ya gitu. Gitu hutang riba. Sejak saya punya hutang jualan riba, saya merasa sepi sekali. Kayak gitu.
Kalaupun dia laris Mbak, dia nggak profit konsisten Mbak. Makanya sering aku bilang jangan pinjam uang untuk usaha. Ya, jangan pinjam uang untuk usaha. Bahwa dalam teori bisnis manapun terbesar di dunia, modal itu nomor 7. Nomor 1 adalah niat, keinginan. Ya, jadi bisnis manapun itu modal itu nomor 7 guys. Nah, jadi sebenarnya bisa nggak ada modal atau dengan modal yang sedikit. Ke depan diperbaiki insya Allah ya. Oke. Karena Naza ada mama khusyuk dia guys ya, khusyuk dia mendengarkan aku pula ya. Tadi bunda duduk sini, lama-lama jadi ustazah nanti bunda kata dia. Ustazah, saya azan apa boleh setelah duha zikir kanzul arsh boleh ya. Setelah duha zikir kanzul arsh boleh, nggak masalah ya. Ustazah, kalau sholat maghrib 3 rakaat, rakaat ketiga baca surat pendek juga ya Zah? Enggak. Sholat maghrib dan pokoknya sholat fardu ayat pendeknya cuman rakaat 1 dan 2 aja ya. Oke. Sudah pulang mama barusan ya. Oke, udah pulang mama. Sama bunda sama kakak satunya. Ustazah, oke sebentar ya. Bacaan sholat duha apa? Saya mu'alaf. Sholat duha itu kayak sholat subuh aja Pak. Bapak bisa sholat subuh, kayak gitulah sholat duha Pak. Dan semua jenis sholat kalau 2 rakaat itu kayak sholat subuh aja Pak. Sama aja Pak. Ya, contoh Pak ya. Sekarang kita sholat duha misalnya 2 rakaat. Nah, caranya gimana? Caranya gini aja. Sengaja aku sholat sunat duha. Jadi Bapak sholat itu bedanya cuma niat aja. Nah, cara membaca niatnya, sebutkan nama sholatnya, rakaatnya dan hukumnya. Ya, nah jadi nama sholatnya, rakaatnya dan hukumnya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja. Nah, jadi caranya itu kayak sholat subuh aja Pak. Ya, nah oke ya. Siap ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat 2 kali salam gimana? Bisa atau tidak? Bisa dong, 2-2 ya. Oke, 2-2 ya. Oke. Ustazah, niatnya pakai usolli sunat duha enggak? Iya, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, oke, sama-sama ya, terima kasih ya. Sholat awabin berapa rakaat? Bisa 2, bisa 4, bisa 6 rakaat. Ya, habis maghrib menjelang isya. Habis maghrib menjelang isya. Ya, sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Zikir setelah duha bebas aja. Kalau zikir setelah sholat duha itu bebas aja ya teman-teman ya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, kalau lupa duduk antara 2 sujud gimana Ustazah? Ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan ulang, ada yang mengatakan lanjut saja. Untuk bacaannya ya, bukan duduknya ya. Ustazah, kalau sholat duha baca surat apa? Sholat duha itu rakaat pertama dianjurkan baca ad-duha. Rakaat pertama dianjurkan baca asyams. Rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Tapi kalaupun enggak jadi masalah ya. Surat-surat lain, ayat-ayat lain itu juga boleh ya. Kanzul Aras dibaca kapan? Kapanpun enggak masalah. Itu kan hanya sekedar puji-pujian aja. Kalau mau yang paling bagus bacanya di hari Jumat ya. Oke, Ustazah, oke, tahajud yang kita lakukan 2 rakaat gimana? Sebentar ya. Iya, tahajud yang kita kerjakan 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat terus 2 rakaat lagi boleh nggak? Ya gitu dia memang kayak gitu. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Kayak gitu ya.
Ustazah, kalau zakat emas ukuran berapa gram? 85 gram, baru keluarkan zakatnya 2,5%. Emasnya udah 85 gram dulu, baru keluarkan zakatnya ya. Oke, nanti dikonversi aja. Misalnya punya emas 100 gram. Maka teman-teman 1 gramnya berapa? Misalnya 2 juta. 2 juta kali 100, 200 adalah 200 juta. Berarti wajib zakat 5 juta. Kayak gitu aja caranya ya, dikonversi aja ke rupiah ya. Ya, tiap tahun tergantung. Kalau emasnya emas batangan setiap tahun. Tapi kalau emasnya sekedar emas perhiasan sekali seumur hidup ya. Oke, sekali aja seumur hidup. Kalau emasnya perhiasan. Ustazah, oke, kalau sujud sawi baca ayat lain boleh. Hafal aja lah sujud sawi itu, kan nggak lama ya kan. Oke. Oke ya, Ustazah, sebentar ya. Kalau sholat yang dulu-dulu tertinggal, apakah wajib diganti? Kalau ingat jumlahnya, boleh qodho. Kalau nggak ingat, segera cukup dengan bertaubat aja. Zikir setelah sholat tahajud apa? Teman-teman perhatikan bahwa zikir setelah sholat tahajud, zikir setelah sholat isya, zikir setelah sholat duha itu sebenarnya bebas aja. Yang penting teman-teman sebenarnya bebas aja. Yang penting teman-teman berzikir dengan konteks memuji Allah. Karena kalau aku jelaskan pun urutan zikirnya nanti teman-teman bingung bahwa sebenarnya zikir itu bebas aja sih. Zikir setelah tahajud apa ustazah? Zikir setelah dua apa? Bebas aja. Ya mau subhanallah, mau alhamdulillah dan seterusnya ya. Ustazah, saya kirim kok nggak dibaca-baca, mungkin ke filter itu sama TikToknya. Ustazah, sholat qobliyah subuh bisa dilakukan jam 6 nggak? Tergantung. Ketika jam 6 ini masih ada waktu subuhnya, boleh. Tapi kalau waktu subuhnya udah mau habis, ya udah, teman-teman fokus ke sholat subuh aja. Oke. Ustazah, oke. Apa boleh baca bismillah sebelum baca ayat kursi? Boleh, nggak masalah. Mbak Istiwiwin, oke ya, bisa nanti ya. Ustazah, tolong doakan suami saya supaya dapat kerja. Insya Allah kita doakan semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, bolehkah ketika mau tidur mendengarkan sholawat melalui mahalul qiyam? Boleh, nggak ada masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Kalau sholat asar ada qobliyahnya nggak ya? Ada. Qobliyah asar ada, qobliyah maghrib ada, qobliyah isya ada. Tetapi tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, selesai sholat langsung doa atau lanjut sholat sunnah ustazah, terserah aja. Antara zikir dan doa dengan sholat itu dua bab yang berbeda. Teman-teman misalnya qobliyah zuhur, sholat zuhur, ba'diyah zuhur, baru zikir dan doa. Atau setiap sholat, setiap bilangan rokaat. Misalnya qobliyah zuhur dulu, lalu kemudian zikir dan doa, lalu sholat zuhur lagi, kemudian zikir dan doa. Atau kalau mau seperti itu boleh aja ya teman-teman ya. Oke, kalau suami nggak kerja, istri nggak dikasih nafkah, apakah dosa, terputus tuh pertanyaannya. Apakah suami berdosa kalau dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya? Kan gitu ibaratnya kan. Berdosa nggak suami kalau dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya? Tergantung. Jika istrinya ridho, maka suaminya tidak berdosa. Tapi kalau istrinya tidak ridho, maka sepanjang istrinya tidak ridho, maka suaminya berdosa ya. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Semoga Allah mudahkan proses belajar kita ke depannya. Oke ya.
Ustazah, oke, tolong jelasin cara jamak qashar. Teman-teman yang masih bingung tentang jamak qashar nggak bisa dijelaskan di live. Jadi teman-teman coba lihat TikTok aku aja. Di pojok kiri atas itu ada aku sematkan cara jamak qashar dalam sholat yang udah dilihat 7 juta orang. Atau teman-teman pergi ke channel YouTube aku, cari aja jamak qashar Nela Luki. Itu langsung banyak banget sih videoku tentang jamak qashar. Atau teman-teman boleh hadir saja terus di live aku. Nanti at the end of the day aku tetap akan ceramah tentang jamak qashar dan teman-teman tinggal dengar aja melalui online. Oke? Gitu ya. Ya. Ustazah, kalau sholat sunnah apa harus membaca doa iftitah? Tidak. Doa iftitah itu hukumnya sunnah, dia nggak wajib pada semua jenis sholat. Ya sholat zuhur nggak baca iftitah nggak apa-apa, asar nggak baca iftitah nggak apa-apa, ya sholat qobliyah subuh nggak baca iftitah nggak apa-apa. Ustazah ceritain dong pernah masuk Antv. Kayaknya kalau diceritain nggak ada berkah juga buat kita. Buat apa? Cuman sekedar cerita itu di akhir-akhir aja ya. Oke, Ustazah kayak gitu ya. Sholat witir 3 rakaat langsung gimana bisa sih? Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Oke, udah teman-teman siap ya Mbak Dewinta ya. Oke. Ustazah ketika hendak berdiri itu udah masa lalu Mbak Spil. Oke. Ustazah apakah kalau putar murotal boleh sambil masak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, ya dah. Ustazah Oke, aman ya, sama-sama ya teman-teman ya. Suamiku penyabu, apa pantas dipertahankan Ustazah? Jadi tergantung Mbak. Kalau Mbak bisa sabar, lalu kemudian Mbak bisa tetap menjalani aktivitas sebagai seorang istri, lanjutkan enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya Mbak udah nggak bisa sabar, aku takutnya dia nyabu lalu Mbak kemudian melawan. Dia tidak menafkahi, Mbak menghina. Dia mencaci, Mbak memaki. Nah ini akan menyebabkan dia rumah tangga itu isinya dosa semua. Kalau udah dosa semuanya, udah lebih baik diakhiri aja. Oke ya. Siap-siap, majemuknya udah sampai ya. Oke. Siap Mbak Spil Skincare ya. Ustazah ketika hendak berdiri dari sujud apakah duduk sejenak atau langsung berdiri? Jawabannya duduk sejenak. Duduk sejenak itu adalah tumak nina. Allahu Akbar ya kan? Allahu Akbar. Nah, kan kita mau naik ini Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar. Jadi dia pakai duduk dulu ya guys. Oke, Ustazah ada flek putih apakah dibawa sholat? Keputihan. Keputihan flek putih tidak bisa dibawa sholat. Jadi kalau teman-teman keputihan maka teman-teman ambil wudhu. Pas ngambil wudhu harus cebok ya. Harus cebok lalu kemudian celananya nggak usah dipakai lagi. Lalu kemudian teman-teman sholat. Nanti beli madu akasianya. Jam 9 aku spill ya. Untuk teman-teman yang keputihan kayak kolesterol, kayak asam urat, asam lambung, ya hipertensi atau keputihan, pengen punya anak, beli madu akasia dan madunya dibeli malam ini karena ini promo 9.9 promo di akhir. Besok udah harga normal ya. Ya ini tanggal kembar ya 9.9 ini pasti harganya murah ya. Nah, kayak tadi pagi lah ya kan. Ustazah oke sebentar ya. Parfum udah habis. Oke. Ustazah oke sebentar ya. Parfumnya enak banget kan, mantap ya. Anak lagi haid. Apakah ngaji Al-Quran di masjid apa harus libur ngaji dulu saat haid? Libur nggak ada masalah. Sebenarnya untuk masuk masjid itu ulama berbeda pendapat sih. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Terserah mau pilih yang mana ya.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, siap, aman ya. Madu, madu. Yang mau madu beli malam ini ya guys. Aku kasih kesempatan karena ini tanggal kembar 9.9 sampai jam 12 malam nanti harga promo. Besok takutnya harganya udah normal. Kalau nggak disubsidi oleh toko dia udah pasti normal. Kalau besok harga madunya masih turun berarti ini akun ajaib memang ya. Nah, akasia kita itu 1 kilo 89.000. Itu madu asli langsung dari petaninya ya, langsung dari petaninya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Dah di freezer dia nggak bakal beku. Dikerumuni semut atau tidak itu tergantung madu. Kalau ada madu-madu yang bunganya itu dikerumuni semut, ada yang tidak, tergantung bunganya ya. Nah, sementara madu kita ini nggak akan beku di freezer ya. Harganya 1 kilo itu 89.000, tapi malam ini harganya terjangkau banget ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Madunya enak ya guys. Madunya enak ya. Oke, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau beli buruan aja. Ini aku ke madu ya. Ini lagi madu saja. Mantap. Nah, ini dia ya. Madunya itu warna hitam. Kayak masa lalu kita semua. Hitam guys. Mantap ya. 1 kilo 89.000. Ini udah terCO ratusan ton di akun kita ya, dan rata-rata sehari terCO 1 ton. Fokus ya, akasia udah banyak yang sembuh ya. Aku ulang ya, akasia ini adalah diabetes, hipertensi, nggak apa-apa Mbak Yati, semut nggak apa-apa, bukan tanda madu asli. Yang penting dia udah uji lab. Nanti aku jelaskan soal semut untuk ilmu pengetahuan ya. Oke, fokus ya. Saya udah sembuh vertigo tuh, masya Allah. Aku ulang ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, promil, bumil, kemudian hipertensi, akasia. Jemaahku ada yang dari 30, dari 200 diabetesnya jadi 85, atau sekedar stamina doang, akasia. Ini madu asli yang beli udah banyak, yang repeat order juga udah banyak. Oke, madu akasia aku sematkan di bawah sekarang. 1 kilonya 89.000. Nanti kalau beli 2 kilo jangan beli dulu ya. Kalau belinya 2 kilo harganya kita turunkan di bawah 80.000. Oke, yang mau beli 1 dulu, bismillahirrahmanirrahim, aku munculkan sekarang langsung COD sambil aku jelasin cara minumnya. Tuh udah muncul di bawah. Berapa harganya?